الله لا إله إلا 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 الله سبحان الله وبحمده 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من قل هو الله أحد والمعوذتين إلى أرواح لمن اجتمعنا هاهنا بسببه. Ibu-ibu sebut nama arwah orang tua kita, saudara kita semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka semua. Al-Fatiha ruh بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدنا ووالديكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma hallalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa bihamdihi wa ma sallainahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila ruh sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihima wa furu'ihim. Thumma ila arwah liman istama'na hahuna bisababihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afina wa'fu anhum wajma'na wa iyyahum fi dari karamatik wa mustaqarri rahmatik wa mahalli awliyaik ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi syahida. Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, tadi kita sudah membaca doa khatam Al-Qur'an dan kita teruskan dengan tahlil dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan rahmat kepada saudara-saudara kita, teman kita, sanak keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, ampunan dan memasukkan mereka ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, mari kita mulai materi pengajian kita. Materi hari ini berkaitan dengan masalah bagaimana kita meningkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu masih ingat gak ada doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Itu doanya bagus ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau orang tua zaman dulu selalu dibaca sore ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Arti doa itu bagus. Doanya berarti hasbunallah itu artinya kita cukup sama Allah. Ni'mal wakil, yang paling sebaik-baiknya mengurusi kita. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula,
sebaik-baik pemimpin kita, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong kita. Ya. Kita ulang lagi artinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik Allah, cukuplah kita itu sebaik-baik Allah yang maha mengurusi kita, sebaik-baik yang menolong kita, dan sebaik-baik yang sebaik-baik Tuhan atau pemimpin kita. Nah, mengapa doa ini penting? Sebab ini menunjukkan semacam pengakuan, ya, semacam pengakuan kita yang jarang ada di dalam keimanan orang-orang awam. Jadi kita ini orang awam, kadang-kadang masih merasa biarlah kaget dia bae yang ngurusi, biarlah kaget ponaan bae. Tak mungkinlah dia pacak ngurusi. Ada semacam keraguan dalam diri kita. Keraguan bahwasanya segala sesuatu itu pasti diurusin sama Allah. Ada keraguan. Mungkin bukan keraguan, mungkin belum nyampe. Akidah kita itu belum sampai. Iman kita itu masih masih naik turun. Kalau ada masalah, kadang-kadang kita panik. Ya. Kalau ada masalah, kadang-kadang kita panik. Waktu panik, kita malah tidak berpikir. Misalnya ada orang ngomong sholat, kagetlah dulu sholat, ini dulu lah. Ada semacam kadar keimanan, kadar tawakal yang menurun. Nah, kalau membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, doa ini menunjukkan kita itu total sudah menyerahkan semuanya kepada Allah secara total. Kalau kita pada masalah, ya, ketika menghadapi masalah, sampai masalah itu mentok, tidak pacak lagi kita urusi, kita baru tawakal. Ya sudahlah, kehendak Tuhan mana lah. Tapi pas di ujung, ya, pas akhir, pas mentok nian, baru kita tawakal. Padahal ayuhal hadirun al-kiram, tawakal itu harus dilakukan sepanjang waktu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup kita itu Allah yang paling bisa ngurusin kita. Nah, seorang ulama pernah membuat sebuah puisi yang berbunyi Hasbi Rabbi Jallallah, cukup aku Tuhan aku baik. Menunjukkan bahwa dia tidak perlu sama orang lain. Menunjukkan kalau dia ada masalah, dia lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayuhal hadirun al-kiram, pertanyaannya apakah boleh kita meminta tolong, berharap kepada orang lain dalam urusan kita sehari-hari? Nah, kalau kita berbicara tentang tawakal itu artinya apa bahasa kita tawakal? Kalau dari bahasa Arab, tawakal itu dari kata wakil. Wakil itu saya punya urusan saya dilakukan oleh orang lain. Itu wakil. Tapi saya percaya sama orang itu. Kayak kau sana saya mewakilkan urusan saya kepada orang itu. Saya percaya. Jadi ada unsur kita percaya sama orang. Karena itu kita sebut dengan wakil. Tawakal artinya proses kita
menjadikan seseorang itu sebagai wakil dalam urusan kita sehari-hari. Nah, kalau kita bertawakal kepada Allah, artinya kita minta Allah itu menjadi pelindung yang ngurusi kita, yang bantu kita, yang segala hal kita ini kurang bisa, tapi kita bergantung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ketua bergantung kepada wakil, ketua bergantung kepada sekretaris, itu dalam istilah wakil. Nah, tawakal menunjukkan kita mewakilkan, minta diurusin segala urusan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian, dalam sifat tawakal itu harus ada faktor. Yang pertama adalah faktor kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sembarang orang bisa bertawakal karena mereka tidak mengenal, dalam tanda petik, hakikat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya macam mana kita nak tahu, nak bisa nyerahkan duit sama tetangga, karena kita tidak kenal. Tapi kalau kita kenal sama anak kita serahkan duit untuk dijaga sama anak kita. Jadi kita bertawakal, mewakilkan urusan kita sama yang kita kenal. Nah, karena kita sudah kenal, maka kita tahu bahwa urusan ini akan selesai. Antarkan ibu duit ke rumah si Anu, kita nyuruh anak kita. Karena kita tahu anak kita, tahu sifat anak kita, tahu dia amanat, kita yakin duit ini, masalah ini pasti selesai. Tapi kalau kita ngasih lewat orang lain, kawan, tetangga yang kita tidak paham sifatnya, kita jadi ragu. Maka ilmu tadi yang harus kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, lawannya adalah ragu. Nah, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita ragu sama kehendaknya Allah. Ya. Kadang-kadang kita ragu sama kehendak Allah. Yonian apa Nah, seperti itu. Macam kita bukan tidak percaya, macam keyakinan itu memang kadang kita naik, lagi datang waktu naiknya, kadang turun karena apa? Mungkin karena kita lalai, mungkin karena kita banyak dosa, mungkin karena kita habis waktu macam itu baik, sehingga faktor ilmu tadi, kita mengenal Allah tadi lama-lama berkurang. Sebab manusia pasti punya rasa lupa. Kita manusianya masih memiliki sifat lupa. Lupa itu artinya ilmu yang kita punya hilang, berkurang. Karena setiap kita bertambah umur, maka setiap hari itulah kadar ilmu kita, daya ingat kita semakin berkurang. Nah, ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut dengan iman juga semakin lama bisa berkurang. Nah, berkurangnya iman kita kepada Allah menyebabkan kita agak susah bertawakal secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ibu-ibu sekalian, supaya kita bisa bertawakal dalam arti seperti doa tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, maka yang harus dilakukan pertama adalah kita setiap hari harus bertambah makrifat ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti bertambah makrifat? Bertambah makrifat itu berarti kita mengenal semua sifat-sifat Allah, mengenal semua yang dilakukan Allah. Istilahnya tambah lama tambah dekat. Kita hari ini mengalami musibah, tapi kita paham musibah ini tidak terjadi kecuali karena ada hikmahnya. Kita gali hikmah itu, kita cari hikmahnya.
Apa hikmah di balik musibah? Apa hikmah di balik kita sakit? Apa hikmah di balik anak kita nikah? Apa hikmah kita punya tetangga tapi tetangga kita tidak akur? Ada hikmah yang selalu terjadi di sekitar kita. Nah, berusaha untuk memahami hikmah itu akan membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ayuhal hadirun al-kiram, kita mengenal ketika Allah sudah buka hikmahnya baik. Oh iya mangkola kita tak datang retinya. Nah, ada retinya ujung-ujung itu. Ternyata ini retinya tuh. Lah sekian tahun aku begawe, keluar lagi retinya ini. Ternyata aku ngurusi wong rumah, ngurusi ibu aku, ngurusi bapak aku. Ini hikmah yang Allah berikan di akhir dalam setiap urusan kita. Nah, untuk menambah kita ilmu, kita kenal kepada Allah, kita harus bisa membuka diri kita melihat segala sesuatu ini, kita kaitkan semuanya kepada Allah. Segala sesuatu. Kita lihat lingkungan sekitar, kita lihat masyarakat kita lihat badan kita lihat anak kita lihat segala hal. Bahkan dengan mudah kalau kita lihat itu di TV, internet dan sebagainya. Kadang-kadang kita sampai kesimpulan macam itu baik. Gunung apa banjir besar macam itu kita lihat ini kesalahan manusia. Tapi kita tidak berpikir bahwasanya alam itu akan bergerak. Sunnatullah yang ada di alam ini bergerak karena ada yang menggerakkan. Nah, kita ini harus sampai pada satu titik, satu kesimpulan, tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Tidak ada yang membuat hidup kecuali Allah. Tidak ada yang membuat mati kecuali Allah. Nah, memahami segala sesuatu kecuali Allah itu kadang-kadang susah. Mengapa susah? Karena kita terbiasa berpikir secara, kalau bahasa ilmiah, secara empiris, ya, secara empiris, secara natural. Benda jatuh, hukumnya itu dari atas ke bawah. Itu kan secara empiris. Tapi kita tidak melihat bahwa segala sesuatu itu sebab awalnya adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai kepada kesimpulan itu akan membuat kita bisa melihat bahwa kalau kita punya masalah, tawakal kita kepada Allah, tawakal itu sudah luas pemahaman kita. Kita naik mobil, kita naik motor, kita keluar dari rumah, kita baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal membuat diriku ini minta diurusi sama Allah. Itu tawakal. Jadi waktu keluar rumah, ada mobil ngebut, ternyata waktu kita nak keluar dipanggil sama anak kita. Ibu, agak dulu dengar lagi, jangan keluar dulu. Ngapa ini ini? Adalah, aku nak pergi cepat-cepat. Tunggulah, nangis anak kita. Ternyata hikmahnya waktu kita tadi pergi di luar mungkin ada kejadian, ada copet, ada wong maling, ada wong biasa jagal dan sebagainya. Yang seandainya dalam pikiran kita kalau kita keluar, mungkin dia tuh malingnya narik tas itu, mungkin tas kita. Nah, ini ibu-ibu sekalian, tawakal kita kepada Allah sudah harus dimulai dalam berbagai urusan. Tapi tergantung apa tadi? Tergantung faktor kita kenal dan ilmu kita kepada Allah ataukah tidak. Nah, jadi yang pertama, supaya kita bertawakal kepada Allah, jalan pertama adalah kita semakin mengenal bahwa segala sesuatu terjadi pasti karena kudrat dan iradah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, karena itu ayuhal hadirun al-kiram, ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya, akal kita sudah mengarah kepada ma'rifat, hati kita yang kedua sudah mengarah kepada tamakninah. Jadi dimensi manusia itu kan ada dua, akal dan hati. Akal berpikir sebab akibat, ya, akal itu berpikir sebab akibat, hati berpikir pada puncaknya, ya. Hati ini berpikir pada yang mahanya, sudah membuat hati ini lebih tenang. Tapi pikiran kita sudah sampai pada kesimpulan. Sebab hati kita kadang-kadang tidak tenang gara-gara kita masih mencari jawaban. Sudahlah, tenanglah dulu. Tidak, tapi cak mano kalau dia macam ini, cak mano kaget kalau cak itu. Kita belum menemukan jawaban. Kita belum menemukan jawaban. Kita ada masalah dan masalah itu berat. Tapi disuruh oleh kawan kita, disuruh oleh anak kita, tenanglah dulu. Tapi kalau masalah itu belum sampai kita pikirkan jalan keluarnya, hati kita masih belum tenang. Walaupun sudah diomongin uang, tenanglah dulu, kaget diurusi, tenanglah, hati masih belum tenang. Apalagi kalau berbicara tentang anak kita yang mungkin rumahnya jauh, ada masalah. Kalau tidak dengar suara dia, hati masih belum tenang. Tapi kalau sudah kita teleponan, sudah kita dengar suaranya, sudah kita tanya, mak mana kabar kamu, mak mana anaknya, mak mana cucu kita, mak mana bininya, alhamdulillah bu, sehat galau, alhamdulillah. Sudah, baru kita tenang. Akal kita sudah menemukan jawaban. Apa jawaban itu? Kita mendengar dengan telinga, kita kemudian merasakan ketenangan dari dalam hati. Jadi faktor pertama itu adalah bagaimana kita mengenal Allah. Faktor kedua, setelah kita mengenal Allah, maka hati kita akan menjadi lebih tenang. Inilah yang bisa membuat orang menjadi semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kalau sholat, dalam ayat Al-Quran itu ada kalimat wa aqimis sholata fi dzikri, ya. Dirikan sholat supaya mengenal aku, kata Allah. Tapi di dalam ayat Al-Quran yang lain ada kalimat ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi dua ayat ini, Bu. Pertama, sholat, habis sholat kita tenang, kita ingat Allah. Ayat kedua, kita ingat Allah, habis itu hati jadi tenang. Jadi ada rangkaiannya. Sholat membuat kita ingat kepada Allah membuat kita tenang. Ya, ini rangkaiannya. Dengan kata lain, kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu jalannya adalah ketika kita sedang sholat. Itu ya, itu jawabannya. Supaya kita bisa mengenal Allah, salah satu jawabannya adalah waktu kita sholat. Sebab waktu kita sholat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalahnya waktu kita sholat kadang-kadang kita justru berkomunikasi dengan alam pikiran kita, ngelamun. Oh iya di mana lah barang itu oh iya di sana. Ingat, bahkan ingatnya yang macam-macam, ingat sinetron lah, ingat apalagi kalau di depan ada suara mobil, siapa yang datang, apalagi kalau ada suara telepon, siapa yang nelpon, ingat macam-macam. Apalagi kalau urusan itu yang kira-kira selalu kita lakukan secara
terus menerus. Nah, orang yang sholat dia pasti akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab